Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Julitasari. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi komponen komunikasi dan proses komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Sumiani, MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok materi yang pertama. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Rasa ingin tahu memaksa manusia untuk perlu berkomunikasi. Di dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi niscaya dia akan terisolasi dari masyarakatnya. Yang pertama, pengertian komponen komunikasi. Komunikasi atau bisa kita sebut berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan dan ada pihak yang diberitahu. Komunikasi juga proses penyampaian berita dari suatu sumber informasi ke suatu tujuan. Selanjutnya adalah komponen-komponen dalam komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi, paling sedikit harus terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, sumber, yang kedua, pesan, dan yang ketiga, penerima pesan. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah panduan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Melalui proses itulah pembagian makna bersama antara pengirim dan penerima terjadi. Komunikasi yang efektif mengarah pada pemahaman. Dalam proses komunikasi memiliki 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap komunikasi secara primer, yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, contohnya seperti gambar, warna, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi ini adalah lanjutan dari proses komunikasi secara primer, di mana pada komunikasi sekunder ini terdapat alat atau sarana sebagai media. Sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama dalam penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Biasanya, alat dan sarana ini digunakan seseorang dalam melancarkan komunikasinya, di mana komunikasinya ini relatif jauh. Ada beberapa contoh dari komunikasi sekunder ini seperti telepon, surat kabar, radio, majalah, televisi, dan banyak lagi lainnya. Peranan media sekunder ini dilihat penting dalam proses komunikasi karena dapat menciptakan efisiensi dalam mencapai komunikan. Contohnya adalah surat kabar atau televisi, di mana media-media ini dapat mencapai komunikan dengan jumlah yang sangat banyak dengan hanya menyampaikan sebuah pesan satu kali saja. Baiklah, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.